Ya, teman-teman, ada komentar dari teman kita ya, dari Bapak Etoy ya, 8381, "Antam masih layak dibeli karena sudah di atas 2.000." Saya kasih tanda love dulu ya. Begini teman-teman ya, tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya, baik yang like, yang nge-share, yang telah memberikan komentar itu sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, emiten-emiten atau video-video yang saya bagikan itu tidak ada manfaatnya, karena semua emiten itu adalah milik teman-teman sendiri ya. Dan di sini tidak ada rekomendasi teman-teman ya, tidak ada kelas dan tidak ada media sosial manapun ya. Hanya di YouTube aja dan kalau saya menjawab komentar itu langsung melalui video ya. Contohnya seperti cuman ada yang divideokan, ada yang langsung dikasih tanda love aja teman-teman ya. Oke teman-teman yang telah memberikan support tank terima kasih ya. Mudah-mudahan support tank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembali kali kepada teman-teman. Yang telah berdoa untuk kesehatan saya juga terima kasih karena niat yang paling hakiki adalah kesehatan teman-teman ya. Dan saya pun berdoa semoga teman-teman dalam sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Baik teman-teman kita mulai dari mana dulu ya? Nah dari PR ratio dulu deh. Teman-teman kalau harian fundamental PR ratio 14,17 di harga sekarang ya 14,17. Kalau berdasarkan rata-rata di angka 15,46 ya. Berarti tinggal satu kali lagi teman-teman berdasarkan PR rasio 14,17 ke angka 15,46. Jadi tinggal satu kali lagi teman-teman ya, artinya, ini sudah sedikit agak mahal teman-teman ya, karena sedikit, di harga emang di bawah harga wajar, cuma sedikit lagi ke harga wajarnya. Nah, berdasarkan pendacat untuk 10 tahunan, ini posisinya sudah di harga mahalnya. Nah, tinggal teman-teman berani nggak istilahnya beli di harga mahalnya. Saya bilang harga mahal itu ketika si harga tengah teman-teman, ke atas itu harga mahal. Nah, teman-teman ketika sudah melakukan pembelian di atas ini, apakah akan ada kenaikan lagi secara TA teman-teman? Secara TA masih posisi uptrend. Secara TA masih posisi uptrend. Kenapa? MA10 sama MA20 lagi menuju ke atas, MA200 pun demikian, lagi menuju ke atas. Dan secara bandar-bandaran, teman-teman, bandar lokal terus akumulasi, ya, belum ada penjualan yang signifikan. Secara poren, pengikut poren masih dalam posisi aman. Poren masih ngambil 185 miliar per hari kemarin aja, ya. Jadi secara poren, secara bandar, secara TA masih posisi ke atas, teman-teman. Dan secara harga fundamental di angka 2.300, di angka 2.000, sekarang di angka 2.150 ya. Ya, 2.150 teman-teman di harga psikologisnya ya. Biasa kalau harga pas begini harga psikologis teman-teman ya. Nah tinggal teman-teman perhatikannya apa, kalau teman-teman sebagai pengikut foren ya masih ada di atas, ya masih posisi aman apalagi yang di bawah gitu ya. Yang baru masuk teman-teman berpikir juga ini foren mau dijual di harga berapa. Yang pengikut bandar lokal juga masih posisi aman, kenapa? Masih ada akumulasi. Pengikut TA juga masih posisi aman, masih mengikuti, trennya, tren ke atas teman-teman. Secara harga pun masih berada di 2.300. Nah tinggal teman-teman, kalau untuk masuk itu terserah teman-teman ya. Cuman saya kemarin sudah, melakukan penyelesaian di sini aja kalau saya teman-teman, di harga sini saya lakukan di target kedua, kalau saya sudah selesai ya, tercapai, jadi saya pembahasannya selesai ya, ya, selesai ya. Pembahasan selesai. Jadi kalau saya nanti sudah selesai sebenarnya pembahasan teman sampai sini aja sudah. Kenapa? Saya sudah mengawal teman-teman dari 1.400. Sekarang udah ke 1.000 kemarin berapa? 1.800. Ya udah saatnya saya berhenti untuk mengawal setelah teman-teman yang punya harga di 1.800 ya teman-teman silahkan aja up gitu ya. Terus secara kalau mau ngambil sekarang ya teman-teman tahu kan resikonya seperti apa? Sudah di harga tingginya, apakah ada kesempatan ke atas? Ya, ke sini ada kesempatan ke angka 2.800. Karena biasanya ini ada momen teman-teman ya. Nah, ini momennya lagi emas mahal kan, padahal, teman ketika tahun 2020 kan terjadilah, Covid gitu kan, Antam kan langsung di-up teman-teman. Ini mungkin karena investasi ya, takutnya investasi lagi begini teman-teman ya, orang pada keluar, nah ternyata lagi di-markup harganya sama bandar lokal sama, foren ya, bisa ke atas ya kalau berdasarkan pengalaman yang tahun 2000-an, ini masih bisa ke atas teman, karena sini ada momen.
ada momen dan ada peristiwa. Nah, biasanya, Antam itu kalau ada momen, ada peristiwa ditunjang dengan kinerja yang baik teman-teman ya, ini kan membaik, secara anual membalik ya, maaf secara anual nih teman-teman untuk net income-nya membaik dari 3,0 triliun ke angka 3,6. Nah, sampai itu teman. Jadi ini sebenarnya ditunjang dengan keuangan yang baik teman-teman, terus, teman-teman momennya pas gitu kan, apa, lagi mahal-mahalnya emas gitu kan, padahal kan Antam bukan hanya jualan emas teman-teman ya. Nah, teman-teman perhatikan di sini teman-teman ya, ini untuk Bandar Polen masih cenderung belum jualan, malahan dia ngambil lebih banyak lagi ya. Artinya mereka itu mau jual di harga berapa teman-teman ya. Itu yang menjadi, catatan dari saya, silahkan aja teman kalau mau ngambil pun itu hak daripada teman-teman. Cuman saya memberikan nanti apabila apabila ya, dia turun bisa ke level sini masih aman teman-teman, masih ditahan di angka 2064 masih aman ya. Kenapa? Dia masih, posisinya di sini masih ada emang ada sih tanda-tanda penurunan teman-teman ya di angka yang seekor, merah ya. Cuman secara MA-nya masih posisi ke atas, ikutin aja teman-teman ya. Dari saya seperti gap seperti biasa, ini untuk masa depannya aja. Jadi kalau ketika ada penurunan inilah tanda-tanda penurunan sudah diperlihatkan sama dia, nanti ya ikutinnya pantulan-pantulannya teman-teman. Ini ada tanda-tanda penurunannya, jadi silahkan nih tengah 8 pun dia belum, terpenuhi di sini teman-teman ya. Kalau sekarang bagaimana, ikutin aja MA-nya, yang punya harga di bawah ikutin MA-nya, yang punya foreign flow juga, yang pengikut foreign nih masih ikut ke atas, yang pengikut bandar juga masih ikut ke atas. Secara PR rasio pun masih ada di posisi, 15 masih ada di angka 14 kan. Nah, 14,17 kan. Nah, ini 15,46 masih ada posisi untuk ke angka 15,46. Secara harga wajar pun sebenarnya barang posisi 2.300. Jadi 2.150 masih ada berapa poin tuh? 150, 200 poin ya, 250 poin. 200 poin lebih lah ya. Nah, terserah teman-teman, apalagi di sini saya punya nggak di atas. Nah, kalau saya tidak punya teman-teman ya. Cukup sampai di sini aja pengawalan saya ya. Oh, ini bukan pembahasan, pengawalan pengawalan selesai, pengawalan. Nah, kalau sampai sini lagi, makanya saya tidak, membahas lagi gitu ya, karena silakan aja kalau sudah begini teman-teman ya, kalau sudah seperti yang saya obrolkan ketika pengawalan selesai, ya silakan aja ikutin aja, ya. Oke teman-teman, dari saya seperti itu ya untuk Antam ya, mudah-mudahan membantu teman-teman. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Yang kedua ada Isat teman-teman ya, Isat nih ya dari Broran 81 sama Saipul ya, KVAZ, KV4Z, 4J ya, Isat ya, kita cek Isat. Isat sudah dihitung harga wajarnya, belum ya Isat ya? Suka ada keterangan nanti di Isat, Indosat. Kalau belum dihitung harga wajarnya, harus dihitung dong teman-teman. Oh Isat udah teman-teman di angka 2.145 nih untuk harga wajar dan basahan PBB 2.400 teman-teman. Perkiraan dividend 67 sama 73 ini perkiraan aja. Baik nih teman-teman untuk Isat, sudah mencapai target kenaikannya ya, udah bagus teman-teman ya. Ini udah sampai sini saya biarin aja dulu sebentar ya. Nah ini perhatikan Poren teman-teman, Poren sudah terus ngambil. Padahal lokal juga terus ngambil. Nah, ini mau tanda-tanda penurunannya sudah saya bikin ya di angka 1514 nanti buat ke depannya, terus di angka 1336 untuk target tanggal 8. Akan selanjutnya ketika dia akan ke atas, ini ada tanda kenaikan di angka 2250 sama di angka 2314. Apabila dia tidak mau tembus sini, teman-teman, berarti dia mau melanjutkan penurunan kembali ya, akan mencari ancang-ancang. Nah, apabila dia sudah mulai dikasih tanda dengan shadow ataupun dengan si kepala merah, target selanjutnya ada di angka 2403 nih. Ini target saya teman-teman ya. Nah, apabila target ini sudah tercapai, teman-teman dipastikan sedikit koreksi mungkin bisa mencapai ke harga 2.600 teman. Emang target saya itu di angka sini teman-teman, di angka 2.400-an ya, bukan di angka 2.200 tapi ataupun di, jadi saya lebih lebih condong di atas sini teman-teman untuk ISAT ya 2.400. Oke, teman-teman, kita cek ISAT di sini, posisi ISAT. Ya, posisi ISAT, masih di harga bawahnya, teman-teman ya, masih di bawah harga bawahnya, artinya masih di bawah harga tengah. Nah, untuk PR rasionya berapa? PR rasionya
12 teman-teman masih ada kesempatan ke angka 14. Masih ada 2 kali lagi, masih ada 2 kali lagi. Ini 14 nih, 14.52 ya, berarti ada 2 kali lagi ke harga 2.400-an teman-teman ya. Nah, kalau saya sendiri cenderung ke angka 2002 berapa, 2.100 ya. Jadi dari harga wajar 2.100 saya, kejarnya ke angka 2.400 teman-teman ya untuk di saat ini. Kenapa? Alasannya karena banyak ini PR yang harus dikerjakan. Mereka juga punya PR di angka 2.800 teman-teman ya. Nah ini target yang saya sudah tercapai dengan baik, saya biarkan aja dulu. Nanti apabila ada koreksi teman-teman ya, koreksi-koreksi ke level sini nih, cenderung masih aman ya. Kenapa? Karena masih posisi MA10 di bawah level menuju ke atas. Kita hapus aja dulu ya ini ya. Nah, kita pindahkan ke sini dulu ya. Oke, teman-teman seperti itu ya. Jadi untuk isat seperti itu, jadi target saya di angka 2000 di 2.200-an di sinilah nih ya. 2.400 ya, sama di angka 2.600, tapi pilih yang 2.600 ya buat melewati MA 200-nya. Oke, teman-teman. Jadi si ISAT ini emang dia baru up ya, baru up ya. Makanya saya tidak terlalu jauh tinggi-tinggi dulu ke 2.600, lebih baik saya pingin lihat dulu. Ketika dia break, sudah mulai break teman-teman ya. Sudah mulai break area target saya. Nah, terus dia mencapai ke target berikutnya 2.800 sudah pastikan up teman-teman ya. Makanya saya hanya mendirikan ke harga itu aja. Oke, ini sampai ke angka 2.900 ya. Ini posisi masih open, artinya masih posisi belum mencapai harga pucuk tertingginya. Ini masih bisa di-markup harganya teman-teman sampai ke harga lebih daripada, harga 3.000-an teman-teman ya. Karena kenapa? Kalau belum pernah menyentuh harga overnya, belum pernah menyentuh harga over selama 10 tahun ya. Mungkin kalau 3 tahunan oke, sama 1 tahunan bisalah menyentuh teman-teman, hanya menyentuh sedikit gitu kan. 3 tahunan pun menyentuh menyentuh aja tanpa melebihi, tapi untuk 10 tahunan dia belum pernah menyentuh ke harga overnya, artinya masih ada kesempatan ke harga lebih tinggi lagi. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk ISAT dan Antam. Ada lagi? Kita tunggu kita lihat dulu ya. Ada UNTD ya yang menanyakan UNTD dari Bro Abdul Bari ya 124. Nah teman-teman kalau saya menjawab komentar langsung seperti ini, tetap juga saya masukin ke sini teman, ke watchlist ya. Sebenarnya semua yang, saya bahas di sini kan punya teman-teman sendiri, memberikan contoh aja teman-teman ketika saya menjawab pertanyaan itu, seperti ini. Tapi untuk mempersingkat waktu, saya langsung watchlist aja. Habis saya kasih tanda love dulu. Jadi pas UNTD nih, tulis sini UNTD gitu kan, langsung kasih tanda love. Berarti teman-teman yang dikasih tanda love pasti nerima kan, ting gitu kan, dari akun YouTube-nya. Baik kita lihat UNTD. UNTD. UNTD ini baru kemarin sore teman-teman ya, listing-nya ya. UNTD UNTD UNTD. Kita harus lihat teman-teman ya, harus dengan data teman-teman ya. Tapi teman-teman kalau teman-teman punya punya, emiten kadang-kadang kan karena keseringan beli teman-teman, jadi teman-teman, pasti hafal, SIDO 500 beli gitu, nggak usah ngeliatin TA-nya, terus apalagi KKGI 350 di bawah 400 beli, nah kayak seperti itu teman-teman. Terus apalagi tuh yang sering itu teman-teman ya, karena dia kan siklikal teman-teman ya, naik seperti itu aja. Terus apalagi tuh yang RALS gitu, RALS di harga sekian beli gitu kan, contoh seperti itu. Atau, pawon, nah seperti itu teman-teman ya, kadang-kadang dia punya, eee, naik gunung lembahnya itu ketahuan, paling nyangkut sekian di harga sekian gitu kan. Kayaknya akan beli di harga sekian, paling nyangkut di harga sekian. Nah, nanti take profit-nya di harga sekian. Jadi sudah tidak bisa, melihat dengan istilahnya fundamental pun atau TA pun sudah ketahuan teman-teman ya, model emiten-emiten yang seperti itu. Karena kebiasaannya seperti itu teman-teman ya, kebiasaannya kadang-kadang teman orang lain itu seperti itu teman, model nanti ada ketemu teman-teman emiten apa gitu ya, contohnya ABCD gitu kan. Ketika dia sudah tahu harganya di situ, ya udah langsung beli, mau turun ke bawah lagi ya beli murah gitu kan. Nanti juga naik ke atas lagi. Nah, seperti itulah teman-teman ya. Teman-teman seperti itu ya untuk UNTD. Pungutan dari Banda Poren sudah mulai bagus, perhatikan Banda Poren ya. Dari mulai tanggal 8 April teman-teman ini emiten baru ya. Cuman dia ditahan di angka 79 ya. Dari tanggal 8 April. Siapa nih yang ngambil Porennya? Ada CC teman-teman, jual beli nggak CC?
CC jual beli ngambil 45.000 jual cuma 1.000 doang. Udah dipastikan di-up ini teman-teman ya. Si Cece lagi ngumpulin barang teman-teman, tinggal tunggu waktunya aja. Karena kebiasaan Cece itu ngambil barang, maaf harga dan jualan di atas. Saya pikir ke angka 82 bisa lah teman-teman ya. Lepas 82 tidak ada koreksi bisa langsung ke angka 88. Nah, mungkin 88 nanti ada koreksi 2 akan lebih baik lagi, bisa menuju ke angka 94. Ini targetnya jauh teman-teman saya. Di angka sini, target 279. Ya, di angka 279 ini targetnya. Kenapa ke sini? Karena ini saya bilang target utama di sini deh. Ini emiten yang agak diturunkan ya. Target utama saya bikin ini target utama ke sini teman-teman ya. Oke, pungutannya sudah mulai bagus antara bandar lokal dan foreign. Perhatikan bandar lokal sudah ngambil sejak tanggal 28 November. Nah, ya 28 November sudah ambil terus, digocek gitu. Akhirnya si foreign ngambil dari sejak tanggal 4 Februari. Tapi yang paling banyak ini kemarin di sini ya. Kita cek sedikit aja. Smart Money tanggal 24 sudah keluar dengan baik dan tinggi, teman-teman. Tinggal tunggu waktunya aja, ya. Tunggu waktunya aja untuk ente. Secara MA juga bagus, tetap harus hati-hati apabila ini ada target penurunan masa depannya 64. Nah, mudah-mudahan di 64 ini adalah target penurunan masa depannya. Artinya setelah kenaikan baru turun gitu maksudnya sebenarnya. Ya, saya bilang makanya target masa depannya. Target, yang terdekatnya di 82 tembus bisa ke 88 sama nanti di sini di target 95 teman, ini target yang terdekatnya di 95 dulu deh gitu ya. Kenapa 95? Karena dia sudah melewati beberapa bukit teman-teman, tanggal 25 sekarang ya. 0425. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi saya kenapa, targetnya ini kan tanda kenaikannya aja. Kalau sudah melewati ini artinya sudah berbentuk cekungan, tinggal tunggu koreksinya aja. Sudah dipastikan MA10 di bawah kena dan, MA20 pun sudah di bawah kena. Ya sedikit lagi menyentuh MA200 teman-teman ya. Oke teman-teman, ini belum ada fundamentalnya, biarin aja fundamentalnya teman-teman, tapi akan saya cek untuk P/E rasionya 25/30. Ini di angka 24. Secara P/E rasio mahal ya. Tetapi emiten-emiten yang masih IPO teman-teman, 3 tahun ke depan itu masih milik bandar, teman. Jadi bandar bebas untuk melakukan mau ke PR rasio berapa. Nanti setelah dia ada kenaikan sampai ke PR-nya, ke listingnya, teman-teman, dia akan dikembalikan lagi kepada market. Nih, udah saya kembaliin, gitu kan. Terserah tuh fundamentalnya kalau mau berdasarkan fundamental. Kalau mau berdasarkan bandar, biasanya bandar lah nanti yang akan nguasain. Ya. Kalau secara fundamental mah ini kurang baik. Kenapa menurun ya 2022 ke 2024? Cuman kan ini belum istilahnya belum cukup umur teman. Karena di sini 2023 adalah masa-masa yang namanya manipulasi teman-teman ya. Saya masih masih kesal teman-teman sama BI yang korupsi itu teman-teman. Apalagi bagian analis teman-teman, bagian analis, bagian IPO lagi. Ya emiten-emiten yang mau IPO analisnya dia tuh yang 5 orang ketangkap itu tuh, rese emang tuh dia. Makanya saya masih belum percaya emiten-emiten yang tahun 2023, 2024, ya, emiten-emiten seperti itu teman-teman. Cenderung seperti yang dimanipulasi, keuntungan-keuntungannya teman-teman ya. Di sini nih 2020 kan 42 nih langsung ke 53. Kenyataannya 2024 sangat drastis banget turunnya sampai 21 teman, dari 53 ke 21. Makanya harus cukup 3 tahun dulu buat membandingkan. Okelah tahun pertama itu manipulasi, tahun kedua percobaan, nah tahun ketiganya baru, sesungguhnya apakah dia jeblok atau bagusnya dibuktikan tahun ketiga gitu teman-teman. Bukan saya tidak percaya teman-teman ya, karena memang, kejadiannya seperti itu gitu kan, teman-teman baca aja beritanya gitu kan, tahun 2023 itu kan, 2024 itu ada yang ketangkep teman-teman ya, di BI itu ya, bagian analisis lagi, itu yang bikin rese itu bagian analisnya teman-teman, makanya saya kesal gitu kan, kepada emiten-emiten yang IPO di tahun itu ya. Oke? Jadi UNTD selama 3 tahun ke depan itu masih milik bandar, santai saja teman-teman yang nyangkut di atas pun average aja sekarang sudah mulai murah, average aja. Mungkin teman-teman kalau teman-teman nyangkut di harga atas ya, upayakan, teman-teman di 138 atau di bawah dikit lah, 130 lah. 130 teman-teman, kapan di bawah harga IPO-nya di harga listingnya ya 240. Nah, kalau 30 masih bisa kejemput lah teman-teman ya. Terserah teman-teman mau kejemput aja atau mau mengajukan ke harga sini, tinggal teman-teman bersahabat dengan
namanya waktu, teman-teman ya. Ingat, silakan saya mengingatkan kepada teman-teman ya, teknikal, fundamental, bandarmologi, forenmologi ya, mau apapun itu teman-teman ya, kalah dengan yang namanya sabar teman-teman. Teman-teman mau dikasih ilmu seabrek apapun, ilmu investing teman-teman, ilmu scalping, ilmu swing, kalau tidak ada kesabaran, tidak akan berhasil ya. Kalau di bursa ini harus sabar ya. Teman-teman harus fokus dengan apa yang teman-teman miliki. Ilmu teman-teman udah laksanakan aja ilmu teman-teman. Mungkin kalau yang dari lain jadi tambahan aja. Nanti ke depannya itu teman-teman saya pingin teman-teman itu udah analisa sendiri. Oke lah di sini jadi tukar pikiran itu teman-teman. Kenapa tukar pikiran? Karena kita butuh teman-teman. Kita makanya teman-teman gini ya. Saya selalu menekankan kepada teman-teman untuk memberikan kritik ya. Karena yang bisa melihat diri kita sendiri itu adalah dari luar, teman-teman. Makanya ketika teman-teman sudah analisis, coba di tempat lain analisnya bagaimana, nanti bandingkan, teman-teman. Seperti itu, teman-teman ya. Oh, nanti kalau dia teman-teman sendiri punya kekurangan, tinggal tambahkan aja. Kalau ada kelebihannya, oh kelebihannya di sini, kasih informasi ke teman-teman yang lain, nanti menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, maksudnya seperti itu, teman-teman. Oke, mungkin 3 emiten aja dulu teman-teman, nanti kita akan sambung lagi buat, emiten-emiten yang lain ya. Ini sebagai contoh aja ketika saya membahas sebuah emiten itu ngambil langsung dari sini kan agak lama juga gitu teman, lebih baik nanti saya ngambilnya itu suka di watchlist aja dulu, nanti saya langsung kasih tanda love, berarti setiap emiten maaf, setiap komentar yang sudah saya kasih tanda love berarti akan dibahas. Oke, sekian dan terima kasih. Salam teruntuk keluarga di rumah dan ciao.